Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah kumpulkan kita di tempat yang suci ini, di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam, serta kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, para keluarga, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan sahibul bait, sahibul hajah, Ibu Ustazah Yati mata'ana Allah bituli hayatiha. Kita doakan Allah senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, limpahkan rezekinya, gabulkan segala hajat-hajatnya dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan beliau kelak di akhirat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan juga Bapak orang tua kita bersama, Bapak Sumantri mata'ana Allah bituli hayati, yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Kita berdoa sama-sama kepada Allah, Allah senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, limpahkan rezekinya, gabulkan segala hajat-hajatnya dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan beliau kelak di akhirat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati, yang kami muliakan akhinal kiram al-habib Muhammad Ashraf al-Idrus mata'ana Allah bituli hayati. Kita doakan Allah senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, limpahkan rezekinya, gabulkan segala hajat-hajatnya dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan beliau kelak di akhirat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi kita pembahasan kitab Safinah. Ya, udah nyampe babul najasah. Faslun an-najasatu salasatun mughalladzah, mukhaffafah wa mutawassithah. Al-mughalladzah najasatul kalbi wal khinzir wa fa'u ahadihima, wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladhi lam yat'am ghaira laban wa lam yablughil haulain, wal mutawassithah sairun najasat. Faslun al-mughalladzah tathuru bisabbi ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab, wal mukhaffafah tathuru bi rashil ma 'alaiha ma'al ghalabah wa izalati ainiha, wal mutawassithah tanqasimu ala qismain ainiyah wa hukmiyah. Al ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, wal hukmiyah allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yaghfika jaryul ma 'alaiha. Kemarin kita udah bahas masalah tentang yang membatalkan tayamum, ya, yang berkaitan dengan tayamum udah dibahas tuntas, ya. Dan juga kemarin juga kita udah bahas apa aja najis, ya. Najis itu ada 7 macam. Ini kalau cara apa namanya ngejelasin yang lebih luasnya, ya. Kalau cuman penjelasan di kitabnya cuma ada 3, ada mughalladzah, mutawassithah, dan mukhaffafah, ya. Cuman ada 3, cuman yang perjelasnya ada 7, ya. Catat kalau memang pada bisa catat. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kemaluan depan ataupun belakang, dari manusia ataupun hewan, darat atau laut. Tuh yang pertama, ya. Pokoknya kalau yang keluar antara ahlan datang. Alhamdulillah udah datang, ya, orang tua kita, ya. Mungkin beliau habis ada tugas kerjaan, ya, tugas negara, tapi alhamdulillah menyempatkan diri buat hadir. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Yang pertama tadi apa? Segala sesuatu yang keluar dari kemauan depan. Apa aja? Ya, dari kita. Kalau dari robot Kang enggak. Ya dapat kayak orang Madura ente. Pecinya tinggi banget. Aneh kira orang Madura mana nih? Pecinya tinggi banget tuh. Buat bawa besek kayaknya, bawa pulang biar banyak. Ya, kalau dari robot
gimana? Robot bukan manusia, bukan makhluk hidup, ya. Tapi kalau hewan tetap, ya. Najis yang pertama, apa aja yang keluar dari hewan ataupun manusia, dari depan atau belakang, mau dianya dari orang, mau putri duyung juga, ya. Laut ataupun darat, ya Rip. Ngantuk mulu Arif kalau ngaji begini, udah paling pertama matanya sepet banget. Ya gak, kasih kopi deh dulu, khususon buat Arif kayaknya. Ya, jangan nongkrong mulu Rip, ya gak. Nah, apa namanya, mau ente laki perempuan, nah, dari darat laut, ya. Jadi orang kadang suka miara orang-orang dulu, ya satu menteri ya. Orang dulu dia punya bak mandi, ya Ji. Ada air di situ. Kalau kagak ditaruh ikan kan suka ada encuknya itu. Tahu encuk gak? Apa jentik deh, bahasa Indonesianya jentik-jentik tuh. Karena ada nyamuk, taruh ikan di situ. Ah, ikan kan suci, bangkainya suci, masa yang hidup Pak najis, ya gak? Tapi salah, inget tuh, ya gak? Apa-apa yang keluar dari kemaluan depan atau belakang, mau itu manusia ataupun hewan, dari darat ataupun laut, namanya jadi kalau ikan, kotoran ikan najis nggak? Iya najis. Beb, tapi kan aneh punya air kan, kolam aneh gede. Waduh, 15 kolah kayaknya, bukan 2 kolah doang. Iya gak? Iya, empang apa kolam tuh gitu. Iya gak? Toren kayaknya. Ya, umpamanya tuh ngomong, kan kalau dua kulah kan kalau kagak nggak jadi urusan Beb, ya gak? Tercemar kayak laut deh. Kan ada ikannya juga di situ. Ya, tetap namanya kolam tuh ada batasan. Ya, kan kita kecium tuh. Ya, ada kotoran ikan kan di bawah ngendep gitu. Tapi lama-lama tuh air jadi bau. Kan kalau air berubah, kemarin sifatnya air apa aja? Warna, rasa, sama bau. Warnanya udah butek. Iya, udah bukan warna putih bening, nggak ada putih bang, ada putih. Kita doang ngomong air putih, ya aslinya mah bening. Udah nggak putih, udah kagak bening, ya kan? Kalau misalkan di buteknya, kalau kita buteknya nih nggak ketahuan gara-gara apa, tetap suci kok, paham nggak? Ente punya ada tiba-tiba, wah kebelet nih, mampir deh pom bensin, ada kolam pom bensin, lihat lah airnya butek nih. Gimana ya? Kan pikiran tuh. Nanti Anda habis kencing mau nyebok, kalau ini najis gimana? Lah jadi najis bukan cuma kemaluan aneh, sepaha-paha sekaki jadi najis. Nah, kalau dia buteknya gak ketahuan, gak sebabnya apa, masih suci. Tapi kalau buteknya ketahuan, oh ini gara-garanya kena sabun nih. Emang aneh habis nyuci tangan, di situ bawahnya ada ember, jadi butek. Buteknya ketahuan gara-gara sabun, jadinya dia udah tidak mutlak lagi airnya, nggak disebut air mutlak, nggak suci mensucikan, suci doang dia tapi nggak mensucikan, apalagi ada kotoran ikan. Jadi ingat yang pertama najis nih. Nah ntar jadi gampang ngejabarinnya. Yang pertama pokoknya paham nggak tuh? Yang keluar, mau kita buang air kecil, mau buang air besar, depan belakang tuh najis tuh, kecuali mani. Ya, buat manusia. Kalau mani-mani yang lain dia mani gajah jadiin cincin nih. Ada batu cincin mani gajah katanya. Hah? Ada tuh sebutan doang, apa emang bener? Dapat kali ahli main batu, dia biasanya batunya banyak. Ya, ada mani gajah lah apalah, aneh nggak tahu katanya apa dibekuin apa gimana. Ya enggak. Wallahu alam, tapi intinya itu tetap najis. Kenapa? Karena yang pengecualian dari keluar depan belakang cuman air mani, dan itu khusus buat manusia. Kalau mani nggak bikin jadi ente mani itu nggak najis. Tuh yang pertama. Yang kedua, muntahan. Najis, hati-hati ente, muntah tuh najis. Ya, tuh udah mau muntah dari mana aja pokoknya udah namanya muntahan najis. Yang ketiga, darah seger atau busuk. Darah seger ya darah kalau kita kena paku,
Ya, kena kita potong ngiris sesuatu kena pisau kan keluar darah tuh. Darah segar tuh namanya. Atau yang busuk, busuk tuh kayak ngendep. Namanya nah, nanah. Najis aja. Nanah namanya, kan darah yang beku, darah busuk. Ya, kita kejepit pintu. Nah, benjut deh tuh. Iya, aduh di sininya kiri kanannya udah apa namanya kuning, enggak kulitnya di kuning tuh karena dalamnya ada nah tuh namanya darah busuk. Nah najis tuh ya, mau dari hewan atau manusia. Nah pengecualian nih buat yang darah nih buat apa aja dua, yaitu hati dan limpa ya. Tuh hati sama limpanya hewan enggak apa namanya yang yang halal dimakan kalau disembelihnya. Ikan apa namanya ayam kan disembelih, ikan nggak disembelih kok, ya kan? Ketok aja, tok. Bismillah, ketok. Nih, kalau ayam disembelih, nah itu hatinya melimpahnya itu suci nggak termasuk kan dia darah tuh, kumpulan darah. Ya. Tapi kalau hati sama limpahnya kucing, najis nggak? Hah? Najis, karena dia apa? Disembelih juga tetap haram, ya kan? Kucing ya enggak? Siapa yang mau makan sate kucing? Ada yang mau nyoba? Sate kelinci ya segan kita masih, sate kucing wah udah deh, nggak tahu ceritanya ya. Nah ini jadi pokoknya segala macam darah itu najis. Yang ketiga, yang keempat bangke. Ya, bangke ini ada dua macam, udah dijelasin sebenarnya tempo hari ya udah kasih tahu, tapi nggak apa-apa. Yang pertama hewan yang meninggal mati tanpa disembelih. Ya, ada kambing ketabrak, mati itu kambing, jadinya bangke. Ya, ada sapi kena penyakit, kena wabah, mati sebelum disembelih, jadi bangke. Karena kan kambing sama sapi boleh dimakan tuh kalau disembelih. Tapi kalau nggak disembelih, dia mati aja begitu, maka boleh dimakan, jadinya haram, namanya bangke. Nih, yang keempat tuh bangke ya. Dan ada dua macam tadi. Yang pertama tuh yang begitu tuh, ketabrak. Yang kedua kucing ketabrak, jadinya bangke. Kucing ente sembelih, jadinya jadi tetap bangke. Paham? Kenapa? Percuma kita sembelih juga ke kucing, dagingnya haram, musang, ente uber ya gak? Ente sembelih tuh musang, pakai Allahu Akbar, pakai takbir lagi. Ya, main-main namanya bocah, gak dapat musang, Allah, dapat iguana lagi, kadang apa namanya tuh? Biawak ya, Allah, bocah-bocah, ya gak dibelek tuh lehernya. Ya, tetap jadi bangke, kucing, musang. Kalau biawak sih ada pendapat yang bilang boleh, halal. Ya, dia mati pokoknya kalau hewan yang nggak boleh dimakan, matinya gimana ceritanya pokoknya tetap jadi bangke. Ya, kucing udah jadi bangke, najis tuh kucing. Ya, musang ente sembelih ya gak? Tetap jadi bangke, najis. Atau tadi kambing, sapi, tapi meninggalnya matinya kagak disembelih, sayang nih. Ya bang ada kambing, ada sapi ketabrak atau mati, wallah gede banget lagi sapi limosin, ya gak? Baru banget nih, masih anget tuh, baru matinya sayang dong, ya gak? Beri aja deh, haram karena ini najis. Meninggal matinya yang nggak disembelih tuh yang keempat. Yang kelima dulu itu ada pengecualian buat bangke ada dua. Jadi tadi yang pertama najis, bangkenya ini segala macam nggak meninggal segala macam gimana ceritanya. Nah ini pengecualian dua bangke yang halal, yaitu belalang sama ikan. Ente ketemu belalang mati nih, ya enggak? Masih seger nih belalangnya nih. Nggak tahu tuh Oji pernah makan nggak Ji? Hah? Pernah tuh? Oh, pernah lagi kan? Enak ya? Katanya kayak udang. Gurih katanya kayak udang.
Ane nggak tahu deh segernya belalang gimana itu kelihatannya, Ane nggak pernah lihat soalnya. Iya gak? Bang Ade jawab pernah kali juga sama. Enggak juga ya. Iya gak? Enggak tegel. Lihat nih, belalang gede banget lagi tuh belalang. Wow, cakep nih belalang nih, mati nih, goreng dah. Enggak kumpul-kumpul goreng tuh belalang. Boleh nggak? Boleh. Karena pengecualiannya buat dua bangke, yang ini tetap jadi suci atau halal. Apa? Bangke belalang sama ikan ente nemu ngambang nih di laut, ente ambil, ya gak? Ente makan boleh, asal jangan diempang orang. Empang orang ikan nganyut diemin aja, itu punya dia. Dia mau goreng jangan ente sikat ji. Kalau Oji sih jangan yang bangke beb, ya gak? Ane ngopak di situ ya gak? Nyari ya gak? Iya ngerogoh aneh ya gak? Mumpung gak ada yang lihat, yang punya aja gak tahu. Jadi tuh pengecualian buat najis bangke itu buat belalang sama ikan. Yang keempat, yang kelima, minuman atau cairan yang memabokkan, homer ataupun pengembangan dari hammer ya. Jadi kan banyak macam-macamnya tuh, alkohol segala, alkohol termasuk uruhnya, malah termasuk intinya dari homer tuh alkohol. Nah kan dimacam-macamin tuh, ada yang dibagi 40%, 20%, 80%, 100%, jadinya ntar namanya vodka, jadinya namanya macam-macam deh tuh. Jangan kenal-kenal deh anak-anak deh, jangan mau tahu nama-namanya. Intinya kalau dia ngandung homer, ngandung alkohol, dia najis, haram hukumnya. Ya, jadi minuman cairan yang memabokkan itu najis. Kena badan, kena kita punya sarung, dia jadi wajib dicuci. Yang kelima. Yang keenam, anjing dan keturunannya itu najis udah. Kalau di mazhab Imam Syafi'i anjing masuk. Mau dia basah, mau dia kering tuh anjing udah najis. Yang ketujuh, babi dan keturunannya ya. Nah, sekarang diperinci. Nih, kita lagi bahas masalah ada 3 macam. Ini kan ngomong 7, yang ngomong panjang 7. Biar jelas, pokoknya selain ini ingus najis nggak? Hah? Ingus najis nggak? Rip? Hah? Enggak. Yang jawabnya yang biar yakin. Hah? Enggak. Kenapa enggak? Ya nggak najis. Jawabnya enak banget. Kenapa? Ya nggak najis. Ngelawak ente deh. Lucu juga. Iya, Ane kasih tahu. Simpelnya tadi Ane ngasih tahu, ini intinya semuanya najis tuh. Kalau ente catat, pokoknya jangan nanya lagi, beb, Ane kena tanah, Ane kena air ini segala macam, masuk di sini nggak? Paham nggak? Kalau kagak ada di situ tadi yang Ane ceritain, berarti dia bukan najis. Beb, ini beb. Nanya lagi, ada gak tuh tadi? Ya gak? Dia keluarnya dari depan atau belakang, bukan kemaluan kita, bukan beb. Ya. Terus juga bukan muntahan, bukan. Terus juga bukan bangke, ya. Bukan juga alkohol, nggak ngandung alkohol dia. Nanti ntar ada pembahasan tuh masalah parfum yang punya alkoholnya, ada pembahasan. Beda lagi. Ya. Intinya pokoknya kalau kagak ada dari sini 7, berarti bukan najis. Jangan tanya, beb, korek kuping tuh ada tuh segede gini keluar, najis gitu. Jorok namanya, bukan najis, kagak jorok. Iya Zat. Iya. Jorok ya. Jangan pakai nanya, aneh ngorek gini keluar segini nih. Iya, itu najis gak beb? Jorok loh. Iya, nggak kurang aja, tapi maksudnya sampai segini kotorannya ente bersihin kayak. Iya, kan ada rutinnya tuh Jumat, semuanya bukan cuma mandi doang, Jumat tuh pembersihan semuanya, gunting kuku, ya, daki-daki nih atau apa segala macam yang ada di kaki-kaki kita, biasanya kan di kuku kita tuh tebal hitam tuh, bersihin tuh, pakai sikat gigi bekas. Ya, buat mengagungkan hari Jumat yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Jadi pokoknya kalau nggak ngandung dari 7 nih berarti bukan najis. Nah sekarang diperinci, mana aja yang masuk mughalladhah, mana aja yang masuk mukhaffafah, mana aja yang masuk mutawasithah. Mutawasithah ntar dulu, pertengahan ya, kita belakangin dulu. Mughalladhah tuh cuma 2, anjing dan keturunannya, yang ke-6 sama yang ke-7 tuh ya. Yang mukhaffafah
Ya, itu adalah yang pertama. Ya, buat anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya. Yang nomor satu apaan tuh? Tadi, aneh nggak sebutin tuh. Pakai nomor aja satu. Ayo, yang udah nyatet tadi, Rip. Nah, kan lupa. Ntar tanya lagi najis. Nah, kenapa najis? Ya najis, beb. Karena najis. Enak aja jawabannya. Ini ilmu begini ente sembarangin. Ya, jangan. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kemaluan depan belakang, kan tadi udah tuh yang pertama, dari manusia maupun hewan. Tapi ini yang keluar dari anak bayi laki-laki yang belum makan apa kecuali air susu ibunya, ya. Nah, ini makanya mukhafafah namanya. Mukhafafah itu najis yang ringan, gampang, ntar cara ngebersihinnya juga nggak repot. Yang repot nih, jadi mukhafafah gampang ya, cara ngebersihinnya santai aja. Yang mughalladhah 6 sama 7, nah ini yang berat nih, agak ribet bersihinnya. Berarti yang mutawasitoh sisanya dari kecuali 1 sama 6 tuh 7 apa aja? Nomor 2, nggak ada yang nyatet sih. Nomor 2 PR buat ente. Ya gak, ente buka ntar ya gak, ya apa namanya, streaming, aneh omong berkali-kali. Apa Rul? Udah ngaco. Orang nanya mutawasitoh najis, nah, kan najis lagi. Orang nanya mutawasitoh berarti 2. Apa itu yang kedua? Muntahan. Ya, muntah. Mau dari apa namanya, mau dari hewan kayak mau dari manusia, ya. Kalau muntahnya pocong, kalau ludahnya pocong najis gitu ji. Itu udah bukan jangan nanya najis kagak, haram belum miara pocong. Agak guna ya. Satu mantri. Muntah. Tuh yang kedua. Berarti dia mutawasitoh. Ya, tengah-tengah. Ketiga apa ya? Darah yang keluar nanah ke ente, ya, itu berarti mutawasitoh yang ketiga. Yang keempat bangke. Ente kucing tuh yang bangkit tadi tuh ente sembelih, atau kambing yang ketabrak matinya atau penyakit jadi bangke, itu mutawasitoh tuh. Yang kelima yaitu cairan khamr, alkohol, ya itu mutawasitoh. Jadi ente simpel, jadi udah tujuannya ketemu enak. 1 ya, yaitu air, cuman pengecualian ya, air apa namanya, air enaknya bahasanya nggak enak, pipisnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Ini mukhafafah. Ntar kasih tahu tuh ya gimana cara ngilanginnya. Nanti mana dia tadi, ini dia. Kalau yang mughalladhah antara anjing sama babi, ini yang berat. Setelah itu mutawasitoh, sairun najasatu. Di konteksnya makanya sairun najasat. Nah itu dia sisanya. Di antara selain ini najasatul kalbi wal khinzir itu mughalladhah, wal mukhaffafah baulus sabi alladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughil haulain, belum 2 tahun. Nah itu belum tuh. Tapi kalau ada anak bayi kagak minum ASI sampai 3 tahun, keluar pipisnya, jadi najis apa nih? Mutawasitoh? Mughalladhah, ini lebih serem lagi ya Arul. Ente iya kacau, dicampur kali sama anjing kali ya. Jangan-jangan tuh bayi ya keturunan anjing apa gimana kali ya? Nggak salah, bukan mukhafafah, kan batasnya 2 tahun. Ini 3 tahun.
berarti udah masuk mutawasito. Jadi mesti dua syaratnya itu bayi dikatakan mukhaffafah pipisnya kalau dia belum 2 tahun. Kalau 2 tahun 2 bulan, 2 tahun sebulan aja, 2 tahun sehari. Berarti kalau dikencing jadinya mutawasito. Ya. Walaupun belum makan apa-apa Beb, masih cuma nyusu doang, tetap karena udah lewat batas waktu. Atau belum 2 tahun. Paham gak nih? Masih setahun tapi udah dikasih pisang sama emaknya. Ya, berarti pipisnya jadi mutawasito. Lah Beb kan belum 2 tahun. Iya, ente udah kasih pisang. Iya kan? Entah keselak apa gimana tuh anak, ya kan? Ente paksain. Nah, intinya udah kagak steril dari asinya. Udah masuk pisang, udah masuk yang lain-lain. Berarti dia udah batal mukhaffafahnya. Jadi mutawasito. Nah, pembahasannya lanjut. Kalau mughalladhah cara ngebersihinnya gimana? Kalau mughalladhah cara bersihinnya mesti ilangin dulu yang bentuk najisnya. Kita kena najis, kena injak kotoran anjing misalkan, bersihin dulu tuh, siram dulu tuh, ya, yang ada najisnya, sampai dia hilang. Ya, pakai sabun dulu boleh deh tuh. Bau kotoran anjing kan nggak tahu nih, belum jangan sampai deh. Ada yang pernah kena? Perengus loh. Jangan diindus makanya. Diindus sih. Ya, intinya bersihin dulu ainnya. Ain tuh apa namanya, bentuk najisnya ya. Apa namanya, keadaan najisnya masih ada wujudnya tuh bersihin. Nah, udah begitu baru siram sama air, salah satu airnya dengan debu. Kalau Imam Syafi'i debunya itu yang ada di tanah. Nggak bisa debu ente begini nih. Kemarin bab tayamum udah dikasih tahu. Tayamum begini pakai tembok nggak boleh. Itu mazhab yang lain, mazhab Malik, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kalau Syafi'i nggak bisa, debunya mesti yang dari tanah tuh. Ya, ente ambil tanah tuh kan, tanah dirapiin dong kan ada debunya itu. Nah, udah pokoknya tuh tanah tepok. Makanya kita kalau misalkan ada suatu saat ada mungkin salah satu kita ada yang sering naik pesawat nantinya, orang sukses gitu, ya enggak? Sering naik pesawat, di pesawat kan enggak ada wudhu, terbatas airnya, ya. Nah, orang-orang kadang di jok pesawat, di tembok pesawat. Kalau emang kita mazhab Syafi'i mana boleh? Kagak boleh. Ya, nah, bawa deh tuh di koran, di kertas kita siapin tuh, ya bawa dulu deh, keruk dulu. Tapi juga yang suci debunya kan kemarin syaratnya udah kasih tahu. Jangan bekas segalian kucing, ente gali ada bulat-bulat situ yang kering. Ya, ngaco. Ada ente diusir dari pesawat, kenapa buat kotoran kucing ya gak? Udah bau lagi. Yang bersih, yang suci, ente kerok, simpen aja sedikit. Ya, bisa berkali-kali tuh, nggak habis. Ya gak, asal jangan ente mut, jangan ente nyemilin tuh tanah. Habis. Kalau saya dipakai buat tayamum nggak bakal habis-habis karena kan begitu. Ini nggak jadi apa? Mustakmal. Iya nggak jadi mustakmal, debu yang mustakmal tuh yang di sini nih yang kemarin dibahas. Iya aja kok. Coba bahas gimana kok? Ngumpat deh lo suruh tayamum. Nggak bisa, iya gak? Iya, ngaji-ngaji begini deh capek, ngomong doang kagak dicatat, kagak diapa-apain. Nggak maju-maju, bodoh amat, yang penting berkah. Ya, amin, pakai, amin doang. Ada, ya. Jadi cara bersihinnya dengan debu, campurin tuh, ya. Ente air digayung 7 basuhan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jangan yang terakhir, ya. Boleh di awal, boleh di tengah. Sebaiknya jangan di akhir karena buat supaya nanti bersihin, kan masih ada debunya. Masa cemong ente punya apa kaki ya gak buat sholat debal begitu, nggak enak ya gak? Nah, jadi dicampur air campur sama tanah kita tuh diaduk guyur. Karena manfaatnya itu di dalam hadis dibilang begitu. Kenapa? Karena kotoran apa namanya lidah anjing itu ada, lidahnya liurnya anjing atau ya kotoran anjing itu ada bakteri yang nggak bisa hilang kecuali dengan debu. Ya, tuh Rasulullah nggak pakai cerita ngomong, wah ini kedokterannya begini, ilmiahnya begini, enggak, cuma ngomong udah nurut ente.
Ternyata sekarang orang teliti, oh bener, ternyata air liurnya anjing atau segala macam yang ada di anjing itu nggak bisa hilang dengan sabun lagi. Tuh bakteri masih nempel tuh. Cuman dia mau hilang kabur, cuman kalau disiram sama debu. Ya, sallallahu Nabi Muhammad. Ya, itu dia keutamaan Nabi Muhammad ya. Jadi tadi tuh yang mugol Allah cara bersihnya begitu. Kalau yang mukhafafah simple, yang gampang namanya juga ringan. Kalau yang berat tadi emang ribet. Biasanya kita cuman kalau habis buang air kecil kan nyabok doang, ya Rif. Siram aja pakai air api urusan. Tapi kalau yang mugol Allah kena ente, waduh. Cari tanah dulu, diaduk dulu, ya gak? Wah, bersihin dulu. Ya, agak ribet 7 lagi, basuhannya 7 mesti, nggak boleh kurang. Ya. Nah, kalau mukhafafah ini yang gampang, ya. Ente hilangin dulu, ada misalkan pipis bayi yang masih laki-laki yang masih belum 2 tahun, masih belum makan apa-apa, gampang, ya. Cuman ente cepret-cepretin doang, tuh. Ini ada nih bekasnya nih, ente ambil tuh, ya gak, cepret-cepretin itu. Ya, udah selesai. Karena dia najisnya mukhaffafah. Enggak ada apa namanya, bukan yang berat atau bukan yang mutawasithah. Nah, yang mutawasithah nih caranya ada 2. Karena ada macamnya. Mutawasithah tuh yang sedang ada 2 macam, ada yang ainiyah yang ada kelihatan, ada yang hukmiyah yang enggak kelihatan. Ya. Si badali kencing ngompol misalkan, atau kencingnya nih kan kalau nggak pakai karpet adanya ubin nih kencing, atau ya kucing deh, jangan badali kayak kucing, ya gak? Kucing tiba-tiba mungkin ada kencingnya di sini, udah deh males, tar dulu deh aneh kerja dulu, sampai kerja pulang lupa, namanya capek, udah kering juga tuh kencing. Nah yang udah nggak kelihatan tuh berarti najisnya hukmiyah. Kenapa? Udah nggak kelihatan. Kalau yang masih kelihatan namanya ainiyah tuh. Kalau yang ainiyah apa? Masih kelihatan launnya, laun apa tuh? Warnanya. Rihun ada baunya. Ya, ta'mun ada rasanya. Ente jangan deh, kalau rasa jangan deh. Saya ente mau coba jilat, nggak mungkin. Ya, Ustaz. Masa kencing kucing ente mau rasain? Udah pokoknya kalau kelihatan ya, cuman kira-kira aja gitu. Ini ada nih kayaknya nih di sini nih. Nah itu ainiyah. Tapi kalau yang hukmiyah itu udah nggak ada tuh. Nah, warnanya kagak ada, baunya kagak ada. Udah kayak biasa aja lagi, kering aja. Nah dia cara bersihinnya. Kalau yang ainiyah mesti dihilangin dulu wujudnya. Jangan langsung disiram air. Tuh kita kadang salah tuh. Ada kucing-kucing di upin ente siram air, itu jadi najis semua. Ya. Cara ngilanginnya ente ilangin dulu ainnya dengan apa? Lap kering. Sampai dia hilang tuh warna itunya. Bekasnya jadi hukmiyah. Cara hukmiyah gimana? Tinggal guyur. Ya. Jadi catatan masalah ngilangin bentuk najis yang apa namanya? Biasa. Harus. Iya, orang pipis bayi jadi mughalladhah gimana ceritanya? Iya, kayak rinso. Kayak sunlight sekalian. Ya. Ya. Masalah ngilangin bentuk najis nggak harus sebelum disuciin. Bisa aja bareng saat disucikan dengan catatan setelah diguyur bentuknya nggak udah hilang. Paham? Ini maksudnya tadi kan lagi ngomong, ente jangan disiram karena kalau disiram ente debat berdua lah sih nih. Iya. Oke, dengerin dulu penjelasannya biar jelas. Makanya kalau cari ilmu tuh jangan setengah-setengah. Ente berantem tar, ya gak? Dua-duanya benar. Bang Ade benar, Arul benar. Yang Bang Ade tadi, ini tadi konteksnya emang benar. Kalau begitu tepatnya rata, ente guyur jadi najis semua. Tuh, Bang Ade yang benar. Tapi kalau tempatnya emang ya ini udah di pinggirannya depannya itu entah itu empang atau mungkin pinggirannya udah jalanan, ente guyur aja sekaligus. Paham nggak? Boleh bebarengan, paham nggak Ji? Yang tadi kalau misalnya tempatnya gampang jadi ngembang gitu, kan ribet nih. Iya, semua iya kan? Tapi kalau sekarang langsung tinggal guyur sekaligus, boleh. Ya, bentuknya hilang sekaligus. Ada tai ayam nih di ubin, aduh kita guyur
Jadi semuanya tuh, walaupun tai ayamnya segini doang, ente guyur airnya segini, jadi najis segini nih, jadi banyak. Tapi kalau misalkan kenapa ente belum ilangin wujudnya, bentuknya najis. Tapi misalkan tai ayam di sini nih, ya gak? Kita punya shower, wih senjata andalan buat cebok. Der, tembak dus keluar dari Gusti Gaji. Boleh itu. Jadi suci nih. Kenapa? Kita langsung ngilangin sekaligus sama ainnya, bentuknya juga termasuk hilang. Ya Dap. Dapat punya ayam tuh di belakang rumahnya. Masih ada gak tuh? Ya suka mampir-mampir ke ubin. Ya, ancam dia ya, berak sini 2.000. Ya, gak tahu tuh ayam ngerti apa kagak ya, kayak jadi takut. Ya, warna sama bau umum diketahui ya. Ya. Jadi jangan pakai jilat, nggak disunahin. Ya. Tadi kayak ngomongin rasa, ya Rif, jangan pakai dicoba-coba deh. Ini masih nggak kelihatan ya. Tadi mana tuh ya? Tadi aneh udah angkat tai ayam, kotoran ayam udah angkat. Pas aneh pulang sini yang mana tadi ya? Lupa. Iya mungkin namanya orang manusia, iya gak? Tempatnya gede, aduh yang mana tadi ya? Lagi kagak pakai ditandain dulu si Arif. Habis diangkat lepas, tadi yang mana ya? Nah, sunnahnya cuman warna sama bau. Nggak usah pakai, nggak sunnah ente ngejilat ya. Walaupun memang ada rasanya juga, namanya kotoran ya nggak tahu deh perengus ya apa ya kan. Nah, ya. Hanya warna, cuman lihat aja. Oh ini dia nih, tadi aneh seka. Oh dia itu ya kelihatan tuh. Ya gak, lewat pantulan matahari kek, apa di center pakai lampu. Ya, paham? Ya, jadi kayak begitu caranya kita ngebersihin najis. Ya, kalau yang mukhaffafah gitu kita tinggal kayak ngompol di mana? Wah, kasur. Kok tidur. Iya. Kok tidur, mimpi, masuk kamar mandi, ya gak, buka celana, zrrr, ya gak? Kan gitu biasanya, mimpi kita buang air kecil di mimpi kita, bangun, lah kok basah, ngikut sampai di sini, enak gitu ya. Makanya kalau mimpi lagi mau kencing, jangan kencingin, jangan, ya gak? Akhirnya jadinya ribet, ya gak? Nah, bahas nih masalah ini nih, gimana tuh kalau di masalah tempat tidur, Beb? Bikin dulu jadi hukmiyah dia. Paham gak? Gimana cara hukmiyahnya? Hah? Ayo, ada yang bisa gak? Hah? Kok jemur? Hah? Apa ini? Aduh kopi. Bilang kamu mau kopi. Hah? Dijadiin hukmiyah dulu. Kan hukmiyah tadi gimana? Nggak ada rasa, nggak ada bau, nggak ada warna. Iya, siram dulu. Siram, dia belum jadi suci, jadi najis semuanya tuh. Tapi kan udah warnanya hilang. Cuman ente kalau kasur, ya gak, ya, atau misalkan ya bahan barang yang kayak begini deh nih, empuk-empuk apa namanya kayak karpet begitu kan. Ente banjur kering dulu. Ya, udah jadi hukmiyah, ya kan? Kenapa? Najis bentuknya udah hilang, ya, udah nggak ada warnanya, udah bebaur deh tuh, ya gak, udah bebaur, udah hilang, tapi kan jadi nambah tuh, jadi lebar kan, ya, nggak apa-apa, ingetin, ini udah jadi hukmiyah, udah gampang, kenapa? Karena kalau hukmiyah cuman diguyur, diguyur sekali lagi, beres, yang ribet cuman nunggu keringnya doang, iya kan? Iya, apalagi ya. Nah, iya, apalagi udah pas mau tidur kebelat lagi, pakai nggak dikencingin, udah tidur, ngimpi keluar, banjir ente, ya gak, ngembang tempat tidur, ya gak, ketenggelam sama air pipis ente, ya gak. Banjur dulu, keringin dulu, udah kering baru jadi hukmiyah, banjur lah, lagi baru jadi suci, paham? Jadi kalau hukmiyah cuman ente udah angkat tuh kotoran ayam, banjur selesai. Ya, yeah. Ente mau pel setelah itu bebas. Ya, yeah. Jangan ente
pel. Nggak boleh. Jadi najis semua jadi najis. Ya, pel-pelannya jadi najis. Cuman kan kalau pel-pelan gampang, kita guyur aja. Ini repot nih tempatnya nih. Jadi paham ya? Gampang ya? Cuman 3 macam najis. Gampangannya ya, yang diringkes najisnya itu emang ada 3 macam. Yang berat keturunan anjing dan babi. Ya. Yang mukhaffafah ya, pipisnya anak laki-laki, bocah laki-laki yang belum 2 tahun, belum makan apa? Kalau kencing ya udah ini kayak pretin doang. Jadi suci. Kalau tadi yang mughalladhah repot, campur tanah airnya di basuhan yang pertama atau mungkin yang ketiga. Mesti 7 basuhan. Iya Pi dari tadi ngumpet aja Pi, Bang Oji. Ji geser Ji. Pi mau ngaji juga ditutup-tutupin. Iya. Nggak kelihatan bahaya dia. Hah? Iya nggak kelihatan dikit nongolnya di atas genteng Pi. Iya mesti diliatin Pi. Mulai dikit di atas genteng. Nah. Yang mau apa? Campurin. Ya, mesti 7 basuhan. Yang mukhaffafah simpel. Yang mutawassithah ada cara 2. Ya, kalau yang hukminya tinggal diguyur. Kalau masih airnya hilangin dulu bentuk najisnya. Baru guyur sama air. Kasusnya kalau di karpet ya kayak tadi. Ya, bentuknya begitu hilangin dulu guyur. Kalau pipis atau kalau misalkan ada wujudnya bentuknya, angkat dulu tuh. Waduh, masih ada apa namanya? Warnanya kan warna termasuk tuh ainiyah. Ente guyur sampai sikat pakai sabun. Paham? Ya. Aduh segini ane guyur panjang dong nih. Dikit aja dikit tapi ente sikat. Enggak bekas ompolan kita tuh kan kuning. Tuh deh. Rapi tuh. Jadi segini doang. Kan enak tuh. Ya udah. Ente apa namanya jemur selesai guyur lagi. Jadi suci. Paham? Ya. Jadi masalah najis mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat ya, bisa tambah demen sama nyari ilmu, tambah pengen tahu ya, lebih minimal kita dapat berkahnya ya. Kita di sini baca ilmu ya, baca maulid, baca baca kitab juga. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah pilihannya Allah, orang-orang pilihan ya, yang kayak tadi tuh ya, menjadi orang-orang pilihannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.